Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya kembali Ahmad SH dalam volume ketiga diskusi bersama SP Sindikat. Pada sore hari ini kita akan sama-sama berdiskusi kembali tentang peran organisasi keagamaan melawan pandemi COVID-19 di acara diskusi reguler yang dilakukan bersama dengan Sira Prayuna Sindiket. Sudah hadir bersama kita Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Barat sudah hadir. Terkonfirmasi juga akan segera hadir bersama kita Ketua PWNU Nusa Tenggara Barat, Prof. Yang akan menyusul kemudian Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Barat, nanti Tuan Guru Haji Falahuddin, kemudian juga ada Ketua Dewan Tanfiziah, Pengurus Daerah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Tuan Guru Haji Mahalli Fikri, akan menyusul bersama kita juga Bapak Ketua BKPRMI Nusa Tenggara Barat atau Wali Kota Mataram, Bapak Haji Mohan Roliskana, dan sudah hadir juga bersama kita Ide Made Santi Atnyana Sarjana Hukum, Ketua PHDI Nusa Tenggara Barat. Untuk memulai diskusi ini saya persilakan Bapak Sira Prayuna sebagai pemantik diskusi. Pak Sira, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya, salam. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur, Ibu Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah, MPD. Terima kasih sudah ada waktu hadir bersama kita semua. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Haji Masnun Tahir, Ketua Tanfiziah PWNU Provinsi NTB. Yang saya hormati Dr. Tuan Guru Haji Falahuddin MAG, Ketua PW Muhammadiyah Provinsi NTB. Yang saya hormati Tuan Guru Haji Mahalli Fikri, Ketua Dewan Tanfiziah PW NWDI Provinsi NTB. Yang saya hormati Haji Mohan Roliskana, SSOS MH, Ketua BKPRMI Prov NTB, dan yang saya hormati dan sahabat saya Ide Made Santi Atnya SHMH. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita pada sore hari ini bisa bertemu dalam satu dialog interaktif yang dipandu oleh Mas Mehmet, Mas Ahmad SH, dalam satu tema yaitu peran organisasi kemasyarakatan menghadapi COVID-19, yaitu membangun sebuah gerakan vaksinasi dan menggagas rumah isolasi mandiri. Tentu acara ini diniatkan tidak lebih dalam kerangka untuk bagaimana membangun sinergitas antara pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan dengan stakeholder yang ada. Karena kita sadari bahwa COVID-19 ini terus mengalami peningkatan, dan skema untuk mengerem lajunya tren kenaikan ini, yaitu PPKM, kemudian PPKM darurat, kemudian PPKM level 4, juga kita rasakan masih masih cukup tinggi tingkat tren masyarakat yang terkena dampak dari COVID ini. Hal itu tidak saja membawa dampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Dan di sisi lain juga kita tahu bahwa warga kita tidak semuanya kelas menengah itu berada, tetapi juga warga yang tidak mampu juga membutuhkan satu sarana atau instrumen alat untuk
bagaimana jika dia terkena COVID. Hal inilah yang kemudian kita butuhkan, bagaimana peran para organisasi kemasyarakatan, di mana hari sekarang ini sudah cukup lama kita tahu bahwa pondok-pondok pesantren kita maupun sekolah-sekolah maupun tempat-tempat peribadahan relatif agak tidak seperti yang biasa kita lakukan. Apalagi sistem pendidikan kita menggunakan daring, sehingga hampir semua lokasi-lokasi pondok juga tempat maupun rumah-rumah peribadatan lainnya itu bisa dimaksimalkan dalam kerangka untuk melakukan treatment terhadap masyarakat yang kena COVID. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya Sira Prayuna mencoba untuk bersama-sama bagaimana kita memikirkan sehingga ada satu konsensus bersama nantinya antara pemerintah provinsi, dalam hal ini Satgas, dengan para orang-orang tua kita, para tuan guru kita, para sesepuh-sesepuh kita, para tokoh agama kita, untuk kita bersama-sama bahu-membahu bergotong royong dalam kerangka jihad kemanusiaan. Nah, untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Bu Gubernur yang sudah ada waktu, Prof. Masnun, Prof. Haludin, kemudian Tuan Guru Haji Malik Fikri, Pak Mohan maupun Ida Madesanti dalam kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan selamat berdiskusi, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini mendapatkan satu rumusan kebersamaan, saling bergotong royong dalam kerangka jihad kemanusiaan. Demikian Pak host kita, Pak Ahmad SA, opening speech saya. Selamat berdiskusi. Kami mendengar. Terima kasih. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berdiskusi. Terima kasih Bapak Sira dari Jakarta. Semoga tetap sehat. Dan saya juga sudah menyaksikan di layar, sudah hadir bersama kita juga Tuan Guru Haji Mahali Fikri, Ketua Dewan Tanfiziah PB Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Nusa Tenggara Barat. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan peserta diskusi yang saya hormati, kita sama-sama mengetahui bahwa Menko Airlangga secara nasional menargetkan 208 juta penduduk Indonesia yang harus mencapai target untuk vaksin, sehingga kita bisa mendapatkan satu herd immunity atau satu kekebalan kelompok. Dan 2 hari lalu juga sudah pemerintah sudah mendatangkan sekitar 21, sekian juta bahan vaksin untuk vaksin tahap ketiga. Sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Insinyur Haji Siti Rohmi Jalilah, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, juga selaku Ketua atau Kepala Satgas dan Ketua Gugus Tugas untuk COVID-19, yang akan menyampaikan pemaparan sebagai pembicara dan pidato kunci pada sore hari ini. Ibu Wakil Gubernur, kami persilakan tempat dan waktu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sira Prayuna. Kemudian juga kalau saya lihat ini daftarnya juga ada Bapak Wali Kota Mataram, Bapak Ketua BKPRMI, Bapak Mohan, Wali Skana, kemudian juga ada saudara-saudara saya semua, Dr. Tuan Guru Haji Falahudin, ya, Profesor Dr. Haji Masnun Tahir, kemudian Tuan Guru Haji Mahali Fikri, kemudian Bapak Ida Madesanti, Adnya, ya, Bapak Ahmad SH, tidak bisa saya sebutkan satu persatu semuanya, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izinkan saya akan menyampaikan beberapa slide yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kondisi kita dan apa sebenarnya yang kita butuhkan ke depan. Baik, terima kasih. Kita sama-sama memahami bahwa kita menghadapi
pandemi COVID-19 ini kita berhadapan dengan virus ya. Virus ini kan kita tidak bisa lihat ya. Dia menyebar di sekitar kita tidak bisa lihat, dan kita juga tidak tahu sampai kapan kita akan berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti sampai kapan kita hidup dengan virus COVID-19 ini. Sehingga memang kita memutuskan harus kita bisa hidup aman dan produktif. Hidup aman dan produktif ini maknanya adalah kita hidup di masa new normal. Sehingga memang kita harus hidup dengan protokol kesehatan. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita tidak mau hidup dengan protokol kesehatan, maka tentunya kita akan kolaps ya. Jadi ini pilihan yang tidak bisa memilih. Kita harus hidup aman dan produktif. Nah, inilah kondisi pandemi COVID yang menimpa Nusa Tenggara Barat. Memang alhamdulillah kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di provinsi lain di Indonesia, kita termasuk yang terkendali ya, walaupun juga kondisi kita juga akhir-akhir ini naik ya. Di sini bisa terlihat bagaimana angka-angka yang ditunjukkan dari case fatality rate ya, yang 3,5, saudara kita di DKI lebih dari 10 ya. Jadi case fatality rate jumlah yang meninggal per yang positif. Nah, kita bisa lihat di sini di berbagai kabupaten kota di NTB, ini Lombok Tengah yang paling tinggi case fatality rate-nya 5,3 ya. Kemudian Lombok Timur, Sumbawa Barat termasuk rendah case fatality rate-nya. Kemudian kita juga lihat presentase yang sembuh ya. Kalau 2-3 minggu yang lalu presentasi sembuh kita di atas 90%, sekarang di bawah 90% karena memang masih banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang dirawat. Di sini juga bisa terlihat kabupaten-kabupaten mana yang agak rendah ya presentasi sembuhnya. Di antaranya juga di sini ada Bima ya, yang memang ini kasusnya agak-agak tinggi, ada Mataram. Di sini persentase sembuh berarti jumlah yang sembuh, yang sudah sembuh ya per kasus yang ada. Dari angka-angka ini memang butuh betul-betul kita di dalam menyikapi ke depan ini harus bagaimana agar protokol kesehatan ini menjadi satu hal yang betul-betul kita lakukan. Kemudian ini ketersediaan tempat tidur. Kondisi kita di NTB alhamdulillah walaupun ini naik, tetapi kalau dibandingkan sama kondisi saudara-saudara kita di Indonesia ini masih cukup baik ya, masih di bawah 50% untuk tempat tidur isolasinya, tapi memang yang untuk yang ICU yang intensif ini sudah di atas 50%. Ini warning juga bagi kita, sementara angka nasional juga ini cukup tinggi ya, ini hampir 80%-an. Kemudian ini untuk bor total. Ini jumlah tempat tidur ini, bor ini bed occupancy rate ini adalah jumlah tempat tidur yang terpakai dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yang tersedia untuk COVID. Relatif aman, tetapi aman dalam arti kita udah berada pada titik yang harus betul-betul waspada. Ya, apalagi akhir-akhir ini terus terang lonjakan kasus di NTB ini cukup tinggi ya. Setelah Hari Raya Idul Adha kemarin, yang kita rasakan beberapa hari belakangan ini kebutuhan oksigen yang besar di hampir seluruh kabupaten kota. Nah, ini terus-menerus kita usahakan agar kondisi ini bisa tertangani sebaik-baiknya. Kemudian untuk vaksinasi, alhamdulillah di NTB respon masyarakat untuk vaksinasi bisa dikatakan sangat baik. Tentunya di sini peran tokoh agama, tokoh masyarakat juga sangat besar. Apalagi tokoh-tokoh agama kita ya, yang mendorong masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Animo vaksinasi di NTB luar biasa baik. Bahkan sekarang kita sedang menunggu-nunggu ini dari pusat kiriman vaksin ya, karena di NTB ini serapan vaksinnya adalah tinggi, jadi begitu datang langsung habis. Nah, ini kita sekarang sedang menunggu
dosis dari pusat, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini datang. Itu kemudian memang jatah kita di NTB ini juga kita berusaha untuk meminta lebih ya ke pusat. Nah ini juga sudah berkali-kali kita bersurat supaya, tapi memang di pusat alasannya adalah semua dilihat daripada keseriusan daripada kasus setiap provinsi. Jadi yang lebih parah itu biasanya lebih didahulukan gitu. Jadi ya mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini vaksin di NTB bisa datang. Berikutnya adalah saya mengajak kita semua berpikir sebenarnya mengatasi pandemi COVID ini kan saya rasa kita semua sepakat bahwa kuncinya adalah protokol kesehatan. Kalau kita berbicara mengenai protokol kesehatan ini kan sebenarnya adalah hal yang sangat mudah ya, sangat gampang kalau kita mau melakukannya. Menggunakan masker juga tidak butuh biaya banyak, masker harganya juga terjangkau, semua bisa melakukan ya. Physical distancing, jaga jarak juga semua bisa melakukan asal mau saja. Cuci tangan demikian, semua bisa melakukan asal mau. Tetapi sayangnya memang hal yang mudah, murah, ya semua orang bisa lakukan, itu tidak semua orang mau melakukan. Inilah PR besar kita di NTB dan mungkin juga di Indonesia yang betul-betul memang harus kita gotong royongkan bersama bagaimana caranya agar kehidupan kita di NTB ini betul-betul dengan protokol kesehatan. Karena apa? Karena kalau tidak memang konsekuensinya ekonomi pasti akan anjlok ya, karena kasus akan naik, kematian begitu banyak, akhirnya terjadi pembatasan, terjadi penutupan, akhirnya berakibat pada ekonomi. Jadi yang namanya protokol kesehatan ini adalah jalan yang paling mudah, murah kalau kita mau. Tapi memang sayangnya masih banyak PR terhadap penegakan protokol kesehatan ini yang harus kita urai bersama. Ya kita ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa memang pandemi ini belum bisa kita prediksi sampai kapan ya. Bahkan varian-varian baru pun kita juga tidak tahu setelah Delta ini varian apa yang akan hadir, sehingga permasalahan COVID-19 terlalu berat memang jika pemerintah sendiri yang menyelesaikannya. Oleh karena itu betul-betul dibutuhkan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Dan inilah kuncinya. Bagaimana kita bisa menggerakkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari sini tentunya tokoh-tokoh agama kita, yang kita sadar begitu besar peranannya, utamanya di NTB ini ya, untuk menggerakkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Kematian per pasien. Kemudian berikutnya bagaimana cara kita mewujudkan protokol kesehatan di seluruh lini kematian yang meninggal per tiap penerima. Kita harus bergotong royong. Dengan gotong royong, insya Allah seberat apapun akan bisa kita urai sedikit demi sedikit. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pekerjaan besar mudah diselesaikan jika kita melakukannya bersama-sama. Saatnya memang sekarang ini yang harus betul-betul kita kedepankan, bagaimana agar kita bergotong royong. Bergotong royong untuk menegakkan protokol kesehatan di seluruh lini kehidupan masyarakat. Kelihatannya sepele, banyak yang menganggap enteng. Padahal sebenarnya ini adalah kunci yang sesungguhnya dari penanganan COVID-19. Karena kalau tindakan kuratif itu terbatas semua. SDM kesehatan juga terbatas. Mencetak seorang dokter butuh berapa puluh tahun. Begitu juga dengan perawat dan lain sebagainya. Juga dengan kebutuhan seperti sekarang oksigen kita mau banyak juga nggak ada oksigennya. Jadi semua serba terbatas kalau kuratif. Tetapi kalau preventif begitu longgar, ya, begitu banyak kemungkinannya asal kita mau melakukannya. Berikutnya kita memang menghadapi sesuatu yang tidak kita lihat, yang penularannya melalui droplet. Bahkan sekarang adalah melalui udara dengan varian Delta ini. Sehingga untuk varian Delta tidak pakai masker, berpapasan saja bisa tertular, ya. Sehingga dengan adanya varian Delta ini memang
prokesnya adalah pakai masker setiap bertemu orang, setiap berkegiatan. Sudah tidak ada excuse lagi dengan varian Delta ini. Jadi seperti Bapak Presiden selalu ingatkan bahwa sekarang sudah semua wajib pakai masker, jangan lepas maskernya saat atau berpapasan dengan orang lain. Ini sudah tidak ada tawar-menawar lagi dengan kondisi penyebarnya varian Delta ya. Di NTB juga sudah masuk, di 10 kabupaten kota juga sudah ada. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang memang mempengaruhi kasus COVID di Indonesia. Tapi juga di NTB. Sini ada masyarakat, ada fasilitas kesehatan, ada program pemerintah, ada kondisi ekonomi. Kalau ini semua ini terbatas, ya. Terbatas, yang ini yang tidak terbatas. Mengapa saya katakan tidak terbatas? Karena inilah yang sebenarnya yang paling besar pengaruhnya terhadap pengendalian kasus. Kita bisa bayangkan karena kelengahan, ya karena ketidakdisiplinan dan lain sebagainya itu bisa mengakibatkan kolaps ekonomi. Ini masyarakat ini sebenarnya memiliki power yang luar biasa besar yang bisa digerakkan untuk kita bisa hidup aman dan produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Inilah PR kita bersama, bagaimana kita yakinkan betul agar kegiatan kita, seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara kita, seluruh aktivitas masyarakat kita itu bisa dilakukan dengan protokol kesehatan. Sehingga kita tidak bicara tutup itu, tutup ini, tutup sana, tutup sini, tetapi bagaimana semuanya jalan, tapi semua dengan protokol kesehatan. Nah, ini PR besar betul. Karena kalau bisa seperti itu, saya bisa bayangkan betapa tenangnya kita. Karena kita sudah tidak bisa menghindar dari COVID ini, dari virus ini. Kita hidup dengan virus. Sehingga memang tantangannya adalah bagaimana mewujudkan prokes itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemudian ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Betapa prokes ini adalah menjadi sebab akibat saling satu sama lainnya. Dengan kita tidak prokes, tentunya kasus meningkat, rumah sakit penuh, tumbang, banyak orang meninggal ya. Kalau sudah banyak meninggal, rumah sakit penuh, oksigen terbatas dan seterusnya, pasti ada penutupan, pasti ada pembatasan sosial, kemudian impaknya ke ekonomi, begitu terus. Dan ini secara sadar atau tidak sadar kita lalui, tetapi ini kita lewati. Jadi kita dari sini langsung meloncat kemari. Ininya yang masalah prokes inilah yang sebenarnya faktor yang paling besar di sini. Ini sering kita abaikan. Kita fokus kepada tutupnya, kita fokus kepada hal-hal yang sebenarnya tidak begitu esensial. Kita kurang fokus untuk bagaimana mengawasi agar seluruh kehidupan masyarakat itu dengan protokol kesehatan, tentunya dengan cara yang persuasif dan lain sebagainya, sehingga seluruh apa yang kita lakukan itu dengan fokus. Karena kan dalam kondisi sekarang kita kadang tidak sadar sebagai pembunuh kan, kita tidak sadar bahwa kita bisa membunuh orang lain karena kelalaian kita. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu terus kita dorong kesadaran masyarakat ini bahwa hati-hati loh saat sekarang ini kalau tidak kita menggunakan masker, kalau kita bergejala kemudian kita tidak menggunakan masker dengan santainya misalnya kita keluar ketemu orang, itu berarti kita seolah tega untuk menyakiti orang lain atau bahkan bisa mengakibatkan terbunuhnya orang lain. Nah, ini semua memang butuh bagaimana caranya agar kesadaran masyarakat ini betul-betul bisa tumbuh ya, dengan selalu menegakkan protokol kesehatan di dalam kehidupan. Nah, kalau upaya-upaya pemerintah, saya rasa ya apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, terutama dari pemerintah pusat ke bawah, saya rasa tidak kurang-kurang ya.
bantuan segala macam, semuanya saya rasa tidak kurang-kurang. Justru yang kurang adalah bagaimana kegotong royongan kita bersama untuk menegakkan protokol kesehatan ini. Jadi orientasinya bukan hanya pada kasus itu, apabila itu sudah terjadi, tetapi kenapa itu bisa terjadi. Ya, kenapa kita tidak disiplin sehingga ini bisa terjadi. Nah, inilah mungkin ke depan bisa kita lebih galakkan lagi untuk bagaimana tidak saling menyalahkan, tetapi lebih kepada bagaimana kita menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing seluruh stakeholder di Kemudian berbicara mengenai upaya preventif lain juga dengan tentunya bagaimana menegakkan penggunaan masker, ya karena sekarang ini penularan juga banyak sekali yang diakibatkan karena makan bersama. Kadang-kadang kita berkumpul, datang kita ke suatu acara, kita pakai masker, begitu bertemu dengan teman-teman kerabat kita semua, kita makan-makan, kita buka masker. Dari situ terjadi penularan dan ya hal-hal yang seperti itu yang kelihatannya sepele, tidak kita sadari, tapi itu berlanjut terus. Nah, mudah-mudahan ke depan ini dengan sudah masuknya varian Delta ini kita semakin memahami bahwa sekarang bukan saatnya kita makan bersama, sekarang bukan saatnya kita tidak pakai masker, tapi justru dengan menggunakan masker dan menahan diri untuk tidak makan bersama, ini menjadi ikhtiar kita untuk saling menjaga, saling menyelamatkan satu sama lain. Hoax ini juga menjadi PR besar kita, dan ini memang sekarang justru berita-berita hoax ini kadang lebih kencang. Kadang-kadang Pak Sira, saya sendiri pun kadang-kadang suka menerima berita hoax itu kadang-kadang awalnya percaya, ya. Jadi saking ininya ya berita hoax ini, jadi kadang-kadang awalnya percaya, setelah cross check ya ternyata ini hoax gitu. Jadi memang berita hoax ini luar biasa kenceng ya. Ini memang hal yang harus betul-betul kita lawan bersama juga. Banyak sekali ibu-ibu yang memforward ya di WhatsApp apalagi dengan kencang berita-berita yang sebenarnya tidak benar. Nah ini yang memang kita harus ekstra hati-hati di masa sekarang ini agar berita hoax itu bukan menjadi konsumsi masyarakat secara luas sehingga berita hoax yang lebih dipercaya daripada berita yang valid. Ini yang memang harus kita lawan bersama. Kemudian kita lihat betapa efektifnya masker ini ya. Kalau pakai masker dua-duanya physical distancing zero risk. Ya, kalau pakai masker dua-duanya walaupun agak dekat very low risk. Jadi memang masker ini adalah senjata kita yang sangat murah yang hanya butuh mau tidak. Memang tidak enak rasanya, tetapi apakah kita tidak bandingkan ya hanya sekedar pakai masker. Kalau kita bandingkan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dengan pakaian yang sangat menyesakkan dan waktu yang begitu lama, sementara mereka juga mempunyai keluarga yang juga harus diselamatkan, tapi mereka harus bekerja. Rasanya apa yang kita lakukan tidak ada apa-apanya. Nah, kalau ini adalah penentuan kita ada di level berapa. Kebetulan sekarang Mataram ada di level 4 ya. Kabupaten provinsi lain di NTB itu ada di level 3, kecuali Lotim itu ada di level 2. Jadi inilah penentunya, jadi berapa kasus konfirmasi per minggu per 100.000 penduduk. Kalau dia lebih dari 100 per 100.000 penduduk, dia masuk level 4. Begitu juga dengan jumlah orang yang dirawat di rumah sakit. Itu ada berapa? Lebih dari 30 per 100.000 penduduk, berarti dia level 4. Kalau 10 sampai 30 per 100.000 penduduk, level 3. Jadi ini barometernya untuk menentukan apakah dia ada di level 1, 2, 3, 4. Lebih tinggi levelnya tentunya pengetatannya juga lebih banyak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara kita agar seluruh aktivitas kita di NTB ini bisa dengan protokol kesehatan.
contoh kecil saja seperti di pasar. Pasar juga memang tidak mungkin jaga jarak ya. Kalau antara satu pedagang sama pedagang lain ya bisa jaga jarak, tapi kadang-kadang juga agak susah menjaga jaraknya. Tapi yang terpenting adalah pakai masker saja. Yang pedagangnya pakai masker, setiap yang mau ke pasar juga pakai masker. Nah ini kita memang sedang mendorong, saya juga tadi baru selesai meeting dengan Sekdas NTB, kita mendorong bersama-sama bagaimana ini bisa dilakukan dan bagaimana agar masyarakat ini, pedagang maupun pembeli sama-sama pakai masker. Ya bisa tetap kita berkegiatan, tidak ada pedagang yang ditutup-tutup dagangannya ya, tapi semuanya pakai masker. Sebisa mungkin kita menjaga jarak. Kemudian juga di kantor juga bagaimana agar betul-betul tidak boleh ada pegawai yang tidak pakai masker, tidak boleh ada makan bersama di kantor ya. Jadi makan minum itu hanya boleh dilakukan pada saat sendiri, tapi tidak dilakukan bersama. Kemudian juga, nah ini untuk di pesantren, sekolah keagamaan, ini semua ada aturan-aturannya. Dan saya rasa kalau pesantren, apalagi yang berasrama, itu sebenarnya lebih mudah mengaturnya karena mereka tertutup ya. Tinggal nanti bagaimana mengatur orang yang keluar masuk di situ sehingga meminimalisir terjadinya penularan dan juga bagaimana agar lingkungan pesantren selalu dibersihkan sehingga virus itu penularannya akan ditekan. Jadi ini memang selama ini tokoh agama kita sudah sangat banyak membantu di dalam mensosialisasikan ini dan juga menjaga ya masing-masing yang di bawah koordinasi beliau-beliau untuk betul-betul kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan ini. Namun dengan datangnya varian Delta ini tentunya kewaspadaan, ketaatan itu ya, kepatuhan terhadap prokes itu harus lebih tinggi lagi. Karena saya melihat memang varian Delta ini arah kesesak napasnya itu yang cepat sekali gitu, sehingga memang jauh lebih berbahaya ya dibandingkan sama varian sebelumnya yang yang menyebar. Nah ini untuk pelaku perjalanan semuanya ada prokes-prokesnya semua, kemudian kegiatan peribadatan keagamaan di tempat ibadah juga dilaksanakan dengan prokes ya, sehingga jangan sampai justru hoax yang lebih dominan menyebar, aturan-aturan yang benar justru kita kesampingkan gitu. Ini juga PR bagi kita semua bahwa marilah di dalam situasi yang sulit ini beranilah kita hal-hal yang baik untuk kemaslahatan kita bersama, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang berbau hoax yang justru lebih kencang menyebar di tengah masyarakat yang sangat menggelisahkan masyarakat. Kemudian untuk sekolah, perguruan tinggi, akademi, pendidikan, pelatihan, itu juga semua sudah ada protap-protapnya untuk rumah makan, kafe, restoran. Nah ini level 4 seperti apa, level 1-3 seperti apa. Nah kalau misalnya kasus bisa kita kendalikan dengan baik, kematian bisa kita kendalikan dengan baik, kan seharusnya ini bisa berjalan dengan baik ya, selama penjualnya selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan jualannya, yang datang juga tidak berdesakan, semua menggunakan masker, seharusnya kita bisa hidup dengan lebih aman dan produktif. Nah, untuk persepsi pesta hajatan, pesta ulang tahun di masa sekarang ini memang kita tidak bolehkan karena kondisi ya penyebaran yang begitu cepat dari varian Delta. Untuk fasilitas umum. Nah, fasilitas umum ini juga daerah kita kan sangat indah ya. Sebenarnya daerah-daerah wisata yang seperti gunung, pantai, dan sebagainya sebenarnya aman ya untuk COVID-19 selama prokesnya dijaga. Tapi yang menjadi masalah adalah prokes ini kemudian tidak dijaga, orang berkerumun, buka masker, dan sebagainya. Kalau tidak ada kerumunan, kalau kemudian orang berpapasan masing-masing pakai masker, sebenarnya itu adalah hal yang bisa dilakukan gitu kondisi sekarang.
Tapi permasalahannya karena kasus kita terus naik, kemudian belum bisa terkendali secara nasional dan lain sebagainya, sehingga ya akibatnya tempat-tempat yang semestinya harusnya bisa buka itu terpaksa di saat-saat tertentu diharuskan tutup. Ini sebenarnya yang menjadi PR besar kita, sehingga pengaruh juga ke ekonomi terus seperti lingkaran setan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk sektor-sektor esensial memang harus tetap buka ya. Dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Begitu juga dengan sektor kritikal itu harus tetap terbuka. UMKM kita juga harus berjuang bagaimana agar UMKM kita tidak terlalu terimbas dengan pandemi COVID-19 ini. Harus kita bisa sama-sama meyakinkan mereka buka dengan protokol kesehatan yang baik. Mal dan pusat perbelanjaan juga ada aturan-aturannya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya sangat berharap di sini hadir dari Ketua Parisada Hindu Dharma NTB, kemudian Ketua Dewan Tanfizia PWNWDI NTB, juga dari Ketua PW Muhammadiyah NTB, Ketua PWNU NTB. Mudah-mudahan kita bisa semua berkolaborasi sebaik-baiknya. Yang utama adalah bagaimana menegakkan protokol kesehatan di NTB supaya kehidupan kita bisa aman dan produktif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih saya sudah diundang. Semoga kita diberi sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah. Ada beberapa pesan yang saya tangkap tadi, bahwa pemerintah memang tidak akan bisa bekerja sendiri, tetapi memang masyarakat juga harus terlibat aktif bergotong royong bersama kita. Dan yang paling utama itu adalah tetap semangat dan bahagia. Semoga Ibu Wakil Gubernur tetap sehat dan tetap semangat memimpin kita di Nusa Tenggara Barat. Dan sesuai pesan yang disampaikan oleh ADC tadi, saya persilakan untuk Ibu Wakil Gubernur untuk bisa memenuhi acara yang lainnya dan live dari diskusi kita. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Wakil Gubernur, semoga tetap sehat. Baik para rekan dan pemirsa sekalian, tadi kita sudah sampai mendengar pidato kunci dari Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan sudah hadir di tengah-tengah kita juga bersama kita adalah Tuan Guru Haji Mahali Fikri, Ketua Dewan Tanfizia PWNWDI Nusa Tenggara Barat. Masih live ya? Belum hadir kembali. Kalau begitu saya persilahkan kepada Bapak Ide Made Santi Atnya, Ketua PHDI Nusa Tenggara Barat, untuk menyampaikan pemaparannya. Kesempatan pertama diskusi ini. Saya persilahkan Ketua PHDI Nusa Tenggara Barat, Bapak Ide Made Santi Atnya. Nggih. Segera Pak Ida, mic-nya lunas. Oke. Siap. Ulangi. Oke. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Ibu Wakil Gubernur yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua PWNU NTB atau Rektor terpilih ya, UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Masnun Tahir MAG yang saya hormati. Selamat Pak dan sukses sebagai Nahkoda UIN Mataram Pak. Kemudian Ketua PW Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Tuan Guru Haji Badahudin MAG yang saya hormati. Selanjutnya
Ketua Dewan Tanfidiyah PWNW NTB Bapak Tuan Guru Haji Mahali Fikri, yang saya hormati Wali Kota Mataram atau Ketua BKPRMI NTB Bapak Mohan Roliskana Esos MH, yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita bisa berdiskusi, berdialog bersama-sama pada hari ini, walaupun kita masih dibayangi ya oleh COVID-19 ini, kita masih bisa meluangkan waktu untuk berdialog bersama-sama, untuk mencari solusi bagaimana untuk menuntaskan COVID-19 ini. Baiklah, mengawali pembicaraan ini, saya menyampaikan ada mitos dari Yunani ya tentang harapan kotak Pandora. Prometheus membocorkan rahasia milik para dewa kepada umat manusia. Selain itu, dia juga menipu Zeus dalam suatu undian. Karena perbuatannya, Zeus memutuskan menghukumnya dengan menggunakan elang Kaukasus. Sementara untuk umat manusia, para dewa memberi hukuman melalui Pandora. Setelah diciptakan, Pandora dinikahkan dengan Epimetheus, saudara Prometheus. Pada hari pernikahan mereka, Zeus memberi hadiah berupa sebuah kotak yang indah sekali. Pandora diperingatkan Prometheus untuk tidak membuka kotak tersebut. Tapi suatu hari Pandora sangat penasaran sekali sama kotak ini. Apa sih isi kotak ini? Dan kemudian membuka kotak tersebut. Setelah dibuka, dari kotak itu keluar berbagai macam keburukan. Seperti kejahatan, penyakit, penderitaan. Semua keburukan itu menyebar ke seluruh dunia dan menyakiti manusia. Pandora kemudian melihat ke dalam kotak dan menyadari masih ada satu hal yang tersisa di sana, yaitu harapan. Nah, mitos Yunani ini apabila kita kaitkan dengan situasi atau kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, ya kita jangan putus asa lah, karena kita masih punya satu yang tersisa, yakni harapan. Harapan untuk keluar dari situasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pembahasan kita hari ini menyangkut peran organisasi keagamaan melawan pandemi COVID-19, kemudian timbul pertanyaan. Pertama, what can I know? Apa yang aku tahu? What are I to do? Apa yang harus aku lakukan atau kerjakan? What might I hope? Apa yang mungkin engkau harapkan? Nah, ketiga pertanyaan ini, ya seperti kita nyusun skripsi lah, seperti kita nyusun tesis lah. Ini ada isu, pertanyaan. Tapi tadi sudah, apa itu COVID itu? Yang kita tahu tentang COVID sudah dijelaskan tadi panjang lebar tentang COVID itu, bagaimana mengantisipasi, sudah Ibu Wakil Gubernur tadi menjelaskan masalah itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Kita kerjakan bersama-sama. Kemudian apa harapan kita dalam situasi ini? Nah, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial, Presiden Joko Widodo, atau kita akrabnya ya, dipanggil Pak Jokowi, ya, akhirnya memutuskan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Keputusan ini berlaku dari tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Nah, tentunya PHDI, ya, suatu lembaga atau majelis umat Hindu, mendukung kebijakan langkah yang diambil oleh Presiden. Sesuai dengan misi PHDI, salah satunya adalah menumbuhkan wawasan solidaritas dan keharmonisan internal dan eksternal. Kemudian dalam tujuan PHDI diantaranya
meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian meningkatkan penghayatan dan pengamalan dharma agama dan dharma negara. Inilah dasar dukungan kita. Dharma agama bagaimana kewajiban ya kita dalam agama kita, kemudian bagaimana kita kewajiban kita terhadap negara. Harus ada keseimbangan antara kewajiban kita kepada agama kita dan bagaimana kewajiban kita terhadap negara. Karena dalam konsep Hindu ada disebut dengan catur guru, artinya bakti kita kepada Tuhan, bagaimana taat kita kepada orang tua, kemudian kita harus taat kepada guru, dan keempat kita harus taat sama pemerintah yang disebut dengan guru wisese. Nah, setelah perpanjangan PPKM darurat menjadi PPKM level 4 secara nasional, ya, tambahan kasus pandemi COVID-19 masih cukup tinggi. Ini saya ambil dari koran ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Gubernur, cuman saya sedikit menarasikan, saya ambil dari surat kabar. Ya. Kemudian kematian harian ada di atas 1.400 orang. Kabar baiknya pasien sembuh bertambah melalui kasus baru, memecahkan rekor mencapai 39.767 orang. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadi penambahan kasus ini ya. Nah, ya itu. Nah, sebanyak Ya, ada kabar kamu itu. 304 orang. Total pasien sembuh menjadi 2.549.692 orang atau 79,8%. Nah, korban jiwa tercatat 1.487 orang, sehingga kumulatifnya menjadi 84.766 orang atau 2,7%. Nah, sedangkan di Nusa Tenggara Barat, menurut data Satgas COVID-19, meninggal 657 orang, sembuh 2.388 orang yang masih diisolasi dan perawatan. Ini saya ambil dari data dari Harian Suara NTB tanggal 27. Untuk mengatasi lonjakan COVID-19, kemudian Wakil Gubernur ya seperti tadi Bu Dr. Insinyur Siti Rohmi Jajilah MPD yang mengajak kita gotong royong dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Di tengah-tengah kasus yang terjadi belakangan ini, karena memang semakin meningkat kasus COVID-19 ini. Dan saya katakan bahwa COVID-19 ini sudah ada di depan kita sekarang, ya di hadapan kita sekarang. Karena apa indikatornya? Keluarga kita sudah kena, ya. Sahabat kita sudah kena, bahkan banyak yang meninggal. Ini makanya kita harus hati-hati, super ekstra hati-hati menghadapi. Jadi sudah panjang lebar disebutkan oleh Ibu Wakil Gubernur. Nah, tugas dan peran kita bersama-sama untuk mencegah dan memutus mata rantai COVID-19 yang sedang melanda kita. Nah, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial, ya, secara sendiri-sendiri, misalnya oleh pemerintah, TNI Polri, dan petugas kesehatan saja, tapi harus dengan menciptakan sinergisitas, ya, atau kolaborasi semua pihak. Dan harus ada diciptakan ekosistem di antara pemerintah, TNI Polri, petugas kesehatan, kemudian swasta, akademisi, pemuda, mahasiswa, lembaga agama sekota, serta tokoh-tokoh agama. Yang inilah harus dibangun ekosistem itu. Artinya saling membutuhkan satu sama lain, bekerja sama satu sama lain. Yaitu sinergisitas. Kemudian PHDI Nusa Tenggara Barat membangun kolaborasi atau sinergisitas internal dan eksternal dalam menangani COVID-19. Ya, eksternal kerjasama dengan pemerintah, tentunya pemerintah daerah, TNI Polri, dan FKUB NTB untuk sosialisasi vaksinasi kepada masyarakat dan juga mendukung pelaksanaan PPKM Kota Mataram. Kemudian yang internal, kolaborasi ya dengan lembaga-lembaga umat Hindu seperti WHDI, ya, singkatan daripada Wanita Hindu Dharma Indonesia, kemudian KM HDI, kemudian
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, kemudian Pradah, Prajaniti, dan lain-lain, untuk sosialisasi vaksin dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat atau umat Hindu agar tetap taat mengikuti prokes pada setiap kegiatan masyarakat dan mendukung pemerintah dalam mensukseskan PPKM. Nah, untuk sarana isolasi mandiri ya atau isoman itu, nah kita di antaranya berbasis dengan rumah ibadah. Kita beri masukan bahwa memang kalau dalam umat Hindu memang ada banjar-banjar, memang ada pasraman, tapi tidak representatif. Mereka kecil. Nah, cuman di Lombok ini memang ada pura-pura, ya, tempat ibadah. Seperti Pura Narmada, Pura Lingsar, Pura Suranada. Dia punya sumber daya alam dan beberapa aset berupa tanah pertanian yang berada di luar wilayah pura. Dia ada tanah kebun, tanah pertanian. Nah, tanah-tanah tersebut yang representatif tentunya bisa dipersiapkan, dipakai tempat isolasi mandiri bagi yang terjangkit COVID-19. Di atas tanah ini dapat nanti dibangun bangunan semi permanen oleh pemerintah tentunya, pemerintah daerah untuk pasien isolasi mandiri. Kenapa? Nah, biasanya tanah-tanah ini keadaannya masih alami dan jauh dari pemukiman penduduk. Nah, bisa dipergunakan pasien isoman untuk berjemur, misalnya, untuk berolahraga, menghirup udara segar. Kemudian aktivitas yang dilakukan di tempat itu akan menambah imun tubuh untuk kesembuhan pasien. Nah, syaratnya ya harus ada kontrol yang ketat dari petugas. Nah, untuk menyiapkan tempat-tempat tersebut, ya tentunya harus ada komunikasi nantinya. Dan koordinasi misalnya dengan pemerintah, Parisade, dan pihak Kramopura kalau memang itu dibutuhkan. Karena Kramopura ini adalah yang mengelola pura-pura yang bersama. Nah, harapan ini akan jadi tepat ya apabila ya dapat dicapai secara rasional. Dia masuk akal tempat itu yang pilih ya. Jangan yang tidak masuk akal. Kemudian dapat dikontrol. Ada akses ke sana, misalnya jalan, ada listriknya, misalnya, ya agar tidak terlalu jauh, biar bisa dikontrol. Kemudian yang ketiga, dipandang penting oleh individu. Jelas pasien itu harus menganggap penting tempat itu, individunya harus menganggap penting, ya karena untuk kesembuhan dia. Kalau tidak penting ya berat untuk buat individunya. Kemudian yang keempat adalah dapat diterima oleh level sosial dan moral. Ya, artinya tempat itu harus diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, dengan gotong royong, sinergisitas dan ekosistem yang dibangun di antara stakeholder, maka kita akan bisa mencegah dan memutus mata rantai COVID-19. Nah, terakhir saya punya quotes ya yang mengatakan, if we believe that tomorrow be better, we can bear hardship today. Itu saya ambil dari seorang biksu ya dari Vietnam yang bernama Thich Nhat Hanh. Kalau kita percaya hari esok lebih baik, maka beban hari ini akan menjadi ringan. Kalau kita besok kita kemungkinan bisa menyelesaikan seberat apapun kita ringan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf ya, saya akhiri dengan Om Santi Santi. Terima kasih. Terus semua Pak Ida Made Santiatnya, Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Saya persilahkan kepada Al Mukarramun Tuan Guru Haji Mahali Fikri, Ketua Tanfiziah PW Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Nusa Tenggara Barat, untuk menyampaikan pemaparan upaya sampai sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Jam'iyah untuk mensosialisasikan maupun dalam bentuk kegiatan lainnya terkait tentang pandemi COVID-19. Saya persilakan Al Mukarram. Assalamualaikum Tuan Guru.
Baik. Atau mungkin saya juga kita juga sudah kedatangan Pak Haji Irzani bersama kita, atau mungkin bisa mewakili. Baik, terima kasih Al-Mukarramun, sudah ada konfirmasi akan diwakilkan oleh Dr. Haji Jamaluddin. Saya persilahkan dari PWNWDI Nusa Tenggara Barat. Itu, ada Pak Jamal itu, Met. Ya, tadi kelihatan ada Prof. Jamaluddin tadi, Pak Jamal, Prof. Jamal. Assalamualaikum. Pak Dr. Haji Jamaluddin, saya persilahkan mewakili Al-Mukarram Tuan Guru Mahalli Fikri. Baik, tidak ada jawaban, saya persilahkan saja langsung ke Sekretaris PWNWDI Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Haji Irzani, Bapak Komisaris kita. Saya persilahkan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Jamiyah dalam masa pandemi di COVID-19 ini. Silakan, Al-Mukarram. Met, saya tamu, Met, bukan narasumber. Ada Pak Jamal itu. Suaranya, Pak Haji Irzani. Ada Haji Mahalli, kan ada Pak Jamal itu yang dari pengurus wilayah. Saya tamu aja. Halo. 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 Bang. Assalamualaikum Pak Haji Irzani. Bang Kim. Apa kabar Bang Kim? Halo. Masa WA-nya hilang itu gimana? Halo. Sama. Karena kita. Halo. Pak Haji Irzani. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran, Met? Kecil sekali Pak Haji Irzani, saya persilahkan. Bukan. Saya ini hanya tamu, yang wilayah itu ada Tuan Guru Mahalli sama ada Pak Jamal itu. Halo, Assalamualaikum. Ya. Baik. Pak Dr. Jamal sudah hadir bersama kita. Saya persilahkan untuk mewakili PW Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Nusa Tenggara Barat. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam masa pandemi ini oleh Jamiyah. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wagub, moderator, dan seluruh para narasumber dan kawan-kawan yang hadir pada diskusi sore ini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Tadi karena Pak Tuan Guru Mahalli lagi sedang pengajian katanya. Kemudian saya diminta untuk ikut nimbrung dalam diskusi kali ini gitu. Nah, selama ini kalau kami di lingkungan Nahdlatul Wathon, alhamdulillah ya. Karena kawan-kawan di PWNWDI, jadi alhamdulillah karena Bu Wagub sendiri yang luar biasa sangat-sangat tegas. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Wagub itu di pondok-pondok pesantren NWDI, alhamdulillah sudah berjalan ya. Kalaupun mungkin tidak semua ya. Cuma memang yang paling penting kalau menurut saya, ya seperti yang disampaikan oleh Bu Wagub tadi, ada ketidakberimbangan informasi antara berita-berita yang hoax dengan yang tidak, dan ini sudah masuk di lingkungan pondok pesantren gitu. Nah, menurut saya ini mungkin yang paling penting ya, yang harus bisa kita lawan bersama gitu. Dan memang tidak cukup gitu loh. Jadi pimpinan-pimpinan pondok ini kan sebenarnya hanya berbicara dari sisi agama.
tapi tidak bisa berbicara dari sisi medis, menurut secara ilmiah gitu ya. Nah, kalau disampaikan oleh kawan-kawan yang di pondok, pimpinan pondok, ini kan kurang menarik gitu loh. Kurang menarik. Nah, jadi ya termasuk misalnya gitu ya, ada beberapa kasus misalnya orang yang meninggal kemudian tidak karena mengikuti protokol apa yang disampaikan oleh apa yang sudah diatur oleh kawan-kawan yang ada di rumah sakit. Sementara informasi yang sampai di masyarakat itu informasinya lain gitu, dimandiin tidak benar lah. Nah kan ini yang sampai saat ini belum terjawab, dan ini keresahan masyarakat itu sudah luar biasa gitu. Nah menurut kami mungkin ada baiknya kalau misalnya ada kajian-kajian ilmiah lah yang dilakukan oleh yang secara khusus misalnya pemerintah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran misalnya, seperti apa sih sebenarnya virus ini? Apakah orang yang meninggal itu masih membawa virus apa tidak gitu loh. Ini kan sampai hari ini belum terjawab gitu loh. Jadi protokol kesehatan yang kita laksanakan selama ini tidak tuntas gitu loh. Artinya apa yang disampaikan masih menjadi tanda tanya besar gitu. Sehingga kalangan-kalangan tuan guru ini juga agak susah menyampaikan ke masyarakat. Nah mungkin nanti ini sudah hadir Tuan Guru Mahali, ntar beliau yang lanjutkan juga ya. Saya pikir yang paling penting ini sosialisasi ini Pak moderator ya. Saya pikir yang paling penting bagaimana kita mensosialisasikan di tingkat-tingkat di pondok pesantren. Ini yang perlu kita sampaikan, pentingnya vaksin. Nah ini kan karena memang khususnya pondok, karena di sana kan anak-anak yang sedang mondok itu kan masih anak-anak remaja, yang baru ini kan 12 sampai 18 ya. Dan itu pun masih belum tersentuh secara maksimal. Nah, mungkin perlu digalakkan bagaimana vaksinasi di tingkat maseh-masehnya, ustadz-ustadznya, pimpinan-pimpinan pondok, yang kemudian di lingkungan pondok. Saya pikir kalau kita mau bergerak dari lini ini untuk vaksinasi, saya pikir bisa lebih cepat. Saya pikir ini bisa lebih cepat gitu loh. Nah, begitu juga kalau misalnya nanti ada rencana bagaimana menjadikan pondok itu sebagai tempat isolasi mandiri gitu. Saya pikir ini juga menarik gitu loh. Tapi jangan sampai kemudian ketakutan masyarakat itu lebih kencang daripada ketakutannya itu lebih kencang daripada keinginannya untuk menjadikan membuat tempat isolasi mandiri di lingkungan pondok itu loh. Sehingga menurut kami mungkin ada baiknya sosialisasi dan pendidikan tentang hal ini perlu digalakkan. Nah, sehingga harus kita bergerak semua untuk hal ini gitu loh. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya ini Tuan Guru Mahali, Pak Ketua PW NWDI sudah kelihatan wajahnya. Silakan. Assalamualaikum Tuan Guru. Mute mic-nya. Ya, terima kasih. Silakan. Jadi begini, NWDI punya komitmen yang tinggi untuk bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang ada dalam mengendalikan pandemi COVID ini. Jadi sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Ketua Umum Dewan Kampiziah Pengurus Besar Tuan Guru Bajang, maupun sikap beliau sendiri yang sangat tegas bahwa NWDI harus tampil bersama-sama mengambil bagian, baik itu dengan Satgas maupun dengan seluruh komponen masyarakat yang ada untuk ikut serta mengendalikan penyebaran COVID-19 atau 19 ini. Nah, memang kenyataannya, karena kebetulan saya juga sehari-hari di DPRD sebagai Ketua Komisi 5 dan banyak juga menyerap di masyarakat, maupun lewat RDP dengan beberapa unsur yang menjadi bagian dari Satgas COVID, bahwa memang COVID ini sedang sangat luar biasa
ya membahayakannya. Dan kita memang semua harus serius dan tidak lagi menjadi sesuatu yang menguntungkan kita kalau kita justru melahirkan polemik dengan berbagai peristiwa yang ada. Tapi semua kita harus mencari persepsi yang sama, mengambil bagiannya masing-masing untuk turut serta. Sekecil apapun peran itu, tapi penting untuk bersama-sama kita berkontribusi menyelesaikan masalah yang sangat membahayakan kehidupan kita sebagai masyarakat. Nah, bagaimana pesantren bisa menjadi ruang untuk pondok isoman atau isolasi mandiri? Tentu ini bagian dari ide yang baik ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Jamaluddin tadi, beliau di PWNWDI adalah Wakil Ketua 1, adalah hal yang sangat penting juga sesungguhnya untuk suksesnya semua itu. Bagaimana sosialisasi ini untuk kita menyamakan persepsi, menyempurnakan dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Terus terang keadaan yang ada sekarang ini, kalau kita review dari awal keberadaan COVID-19 di daerah kita, bahwa pada awalnya ketika COVID ini hadir pertama kali, masyarakat itu cukup percaya dan masyarakat mau mendengar pemerintah. Sehingga selama bulan Ramadan dulu kita tidak tarawih, masjid kita banyak ditutup untuk tidak melaksanakan sholat jamaah, bahkan shollu fi buyutikum itu menjadi bagian dari yang dipahami oleh masyarakat. Namun sesudah itu entah apa penyebabnya, apakah ada salah langkah kita, nah sekarang masyarakat ini sepertinya tidak percaya. Karena ini juga akibat dari gencarnya beberapa hoax yang muncul di medsos. Nah inilah yang sebenarnya harus kita sikapi bersama. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Syira Prayuna yang menggagas dan menginisiasi ini semua. Bagaimana membangkitkan tokoh-tokoh agama supaya ikut berperan dalam hal ini. Karena hoax yang menyebar di tengah-tengah masyarakat ini sangat dahsyat. Maka ini memang perlu orang-orang yang punya karisma berpengaruh untuk turun ambil bagian supaya masyarakat tidak terus dikungkungi oleh keraguan bahkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Kalau kita sudah sama persepsinya, percaya semua, maka tentu apa yang menjadi arahan, saran dari pemerintah, apakah itu ahli medis dan sebagainya akan dengan sangat mudah kita lakukan. Tapi kalau selama kita ada curiga dan sebagainya, ini memang sesuatu yang sangat menyusahkan bagi kita semua. Bagi kami NWDI, insya Allah semuanya akan siap kami lakukan dengan kebersamaan kita, baik itu dengan Satgas, dengan teman-teman lain, unsur-unsur yang lain yang ada di komponen masyarakat NTB, termasuk Pak Syira, Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya. Insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Tuan Guru. Siap. Selain daripada sosialisasi yang dilakukan sesuai arahan dari Ketua Umum Tanfiziah di NWDI, apakah ada upaya-upaya lain misalnya dalam penangkalan hoax yang tadi itu juga mengarahkan kepada seluruh jamaah kita untuk melakukan vaksin? Untuk vaksin. Oh iya, kita menganjurkan, cuman kan masalahnya sekarang adalah vaksin ini kan yang kurang, ya, vaksin yang kurang. Contoh, kami di setiap pondok sudah menekankan dimulai dari Yayasan Darul Nahdlatul NWDI Pancor. Semua guru dan semua pegawai yang ada di yayasan sana itu diperintah untuk langsung ikut vaksinasi. Kami juga di Pondok Pesantren Al-Kamal, di pondok-pondok lain. Dan sudah siap divaksinasi. Nah, tapi ada yang bisa divaksinasi, kemudian ada yang tidak bisa mendapatkan pelayanan itu karena keterbatasan vaksin. Kami di Al-Kamal, ya, 70% guru kami belum bisa divaksin. Nah, padahal mereka sudah siap, mereka sudah datang di sarana kesehatan yang diminta atau yang sudah ditentukan pada jadwal yang sudah mereka berikan, tapi sampai di sana guru-guru kami 70% itu tidak bisa mendapatkan pelayanan karena memang vaksinnya tidak ada. Ya, inilah makanya kita berharap Satgas kita bekerja keras, ya, bagaimana caranya supaya vaksin ini segera bisa datang. Hal-hal lain sebenarnya kalau
jamaah NWDI dimotivasi untuk turut ambil bagian, karena bagaimanapun nyata dan tidak bisa diabaikan atau dinafikan, dampak daripada COVID ini sangat luar biasa, termasuk memunculkan masalah problem ekonomi kita, maka kami melakukan tabaruat. Ya, kita berusaha bagaimana saudara-saudara kita yang terpapar dengan COVID ini, yang akhirnya mereka terhalang untuk mencari ikhtiar buat mendapatkan karunia Allah, itu kita berikan perhatian untuk kita bantu sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi kita maksimalkan semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Al-Mukarram Tuan Guru Mahaldi Fikri, Ketua Dewan Tanfiziah PWNWDI Nusa Tenggara Barat. Semoga bisa mengikuti diskusi ini sampai akhir. Saya persilahkan ke Bapak Abdul Majid, Wakil Ketua 3 Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Nusa Tenggara Barat. Bapak Abdul Majid dari Wakil Ketua 3. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama kami sampaikan salam takzim Ketua Umum kami, Bang Haji Muhammad Roliskana. Beliau sebagai Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Nusa Tenggara Barat, yang saat ini juga hadir di Zoom adalah Ketua 1, Bangda Akhi Ustadz Najamuddin sebagai Kadis Kominfo Nusa Tenggara Barat. Namun saat ini kami mewakili Abangda Ketum PKP Nusa Tenggara Barat dengan kami sampaikan salam beliau dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang bergabung dalam Zoom meeting kali ini terkait dengan isolasi mandiri, terkait dengan bagaimana peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemondok isolasi mandiri yang akan dilakukan oleh yang akan digunakan di pondok pesantren untuk meningkatkan supaya tidak menyebar penyakit atau COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat. Kami dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah sosialisasi di tiap-tiap masjid dengan pengurus masjid dan pemuda remaja masjid, melakukan sosialisasi tentang pentingnya melakukan SOP COVID-19, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan seterusnya. Kemudian kami juga melakukan kerja-kerja bakti kepada di tiap masjid, mengadakan pembersihan, mengajak kepada pemuda remaja masjid. Juga sekaligus memberikan santunan kepada masyarakat yang terkena daripada COVID-19. Baik, terkait dengan agenda saat ini sangat bagus sekali bahwa pondok sebagai tempat isolasi mandiri bagi masyarakat. Bahkan saya lebih setuju bahwa masjid juga dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri masyarakat. Sekarang ini masyarakat juga dengan masa Allah SWT dengan adanya ini. Kemudian mengenai dengan vaksinasi juga sudah dilakukan di beberapa tempat di Kota Mataram maupun di daerah lain, dan alhamdulillah masyarakat atau pemuda remaja masjid sangat mendukung tentang bagaimana kegiatan-kegiatan ini tetap dilakukan, dan kami tetap berperan dan selalu mendukung gerakan-gerakan pemerintah untuk mengikuti. Halo? Halo, silakan. Bagaimana?
Masih, baik. Masih silakan. Baik. Kemudian kami juga Badan Khusus Budaya Remaja Masjid dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah melakukan peran aktif di tengah-tengah masyarakat juga, seperti bagaimana memberikan informasi-informasi yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan daripada pemerintah untuk masyarakat ini menjadi tenang dan nyaman. Namun di tengah masyarakat juga berharap kepada pemerintah supaya dengan penanganan COVID-19 ini, jadi tenaga kesehatannya yang diperbanyak, bukan malah aparat penegak hukum atau kepolisian maupun PP yang diperbanyak. Tetapi kami berharap bahwa tenaga kesehatannya diperbanyak, kemudian penanganan di tengah-tengah masyarakat itu adalah bagaimana masyarakat ini didekatkan kepada ajaran-ajaran agama, yaitu tentang bagaimana diperbolehkan dia sebagai masjid ini sebagai tempat isolasi mandiri, kemudian kita tetap pakai prokes, dan insya Allah ini akan menenangkan daripada masyarakat yang menjalankan daripada keputusan-keputusan pemerintah. Termasuklah pada saat-saat hari-hari besar Islam, pada saat kemarin seperti Lebaran, sehingga kami juga memberikan peran aktif kepada pemuda remaja masjid yang biasanya ada takbiran dan sebagainya, tapi karena kita juga memahami tentang bahaya daripada COVID-19 ini, maka kami juga mengikuti arahan daripada pemerintah, sehingga kami takbiran di masjid masing-masing, tetapi tidak mengadakan takbiran secara berjemaah atau yang keliling di tengah masyarakat. Kemudian dengan mengikuti Lebaran Idul Adha juga kemarin, besok juga pada 1 Muharram, lagi sebentar 1 Muharram, insya Allah juga apa yang diarahkan oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah, kami tetap menjalankan sesuai dengan arahan dari pemerintah, tetap melakukan prokes kesehatan. Cuman harapannya juga adalah kami diperhatikan juga masyarakat atau pemuda remaja masjid ini supaya dengan adanya PPKM dan sebagainya, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya supaya tidak salah sasaran atau tidak salah paham. Oleh sebab itu, perankan kami sebagai pemuda remaja masjid di tengah-tengah masyarakat untuk dekatkan informasi-informasi yang akurat, yang tidak hoax, dari yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Majid, Ketua 3 BKPRMI Nusa Tenggara Barat. Saya belum sempat bertanya. Saya ingin ke audiens sekarang karena kita masih menunggu Profesor Dr. Masnun, Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, dan juga Tuan Guru Haji Falahuddin dari Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat. Kita masih menunggu. Saya ingin ke audiens. Saya mau langsung saja ke mantan Ketua Umum GPII di Jakarta, Ketum Karman. Pak Karman. Baik, atau mungkin ada dari audiens yang lain, silakan raise hand. Atau ada pendapat dari Bapak Haji Rizani mungkin? Najamuddin dari Ketua 1 BKPRMI. Ketua 1 BKPRMI NTB, Pak Najam, saya persilahkan jika ada pendapat. Karena ada pertanyaan juga dari audiens itu, apakah selama ini juga sosialisasi di masjid-masjid itu bisa tidak melibatkan para khotib untuk mensosialisasikan tentang pentingnya protokol kesehatan? Saya persilahkan.
Terima kasih, Bang Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bang Sira Prayuna dan moderator dan seluruh para tuan guru, para peserta webinar ini yang sama-sama saya hormati. Saya ingin menambahkan saja karena memang kita berbagi peran di BKPRMI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Majid selaku Ketua 3 tadi, ada hal yang terkait dengan irisan tugas-tugas kita selain menjadi pengurus di beberapa tempat, ya, salah satunya saya misalnya di BKPRMI. Karena ketumnya juga ini Wali Kota Mataram, tentu kami sangat sering berkoordinasi terkait dengan sosialisasi terkait dengan penanganan COVID sejak dari 2020 yang lalu Maret sampai dengan hari ini. Betul yang disampaikan oleh Pak Tuan Guru Mahali Fikri tadi bahwa di awal-awal ini masyarakat kita sangat care sekali dengan bagaimana COVID ini bisa kita tangani secara bersama-sama. Bahkan pada saat itu kita bersama dengan TNI Polri membuat semacam testimoni dari seluruh perwakilan tuan guru dari organisasi kemasyarakatan yang ada. Kemudian kita amplifikasi dengan lembaga-lembaga penyiaran sampai bunyinya itu sampai ke desa-desa melalui radio-radio penyiaran juga seperti itu. Ini mungkin harus dibangkitkan kembali dengan tokoh-tokoh masyarakat kita, para tuan guru dan alim ulama kita, dan pimpinan-pimpinan yayasan dan pondok pesantren yang ada. Kami dari BKPRMI sudah mencoba ini dari setiap peringatan Hari Besar Islam. Alhamdulillah di BKPRMI Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sampai ke tingkat DPD BKPRMI sampai kemudian kecamatan ini kita bisa tersambung. Alhamdulillah kami bersyukur Bang Sira Prayuna sudah memulai menggagas ini untuk pelibatan tokoh-tokoh masyarakat. Kami adalah bagian dari remaja dan pemuda yang terus ingin berkontribusi karena teman-teman kami ini ada di masing-masing masjid. Mereka rata-rata ini menjadi pengurus di masing-masing masjid di wilayah, baik itu mulai wilayah kampungnya, dusunnya, desanya sampai ke provinsi ini. Alhamdulillah BKPRMI Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini sekretariatnya itu ada di Masjid IC Hubul Waton. Jadi kami mengkoordinasikan dari sini sehingga setelah ini kami memang akan menjadwalkan khusus untuk generasi milenial, remaja-remaja masjid ini kita akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota setempat untuk memperbanyak webinar sosialisasi terkait dengan bagaimana kontribusi pemuda dan remaja di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Saya memberikan apresiasi, mudah-mudahan nanti kalau misalnya membutuhkan narasumber apa segala macam yang terkait dengan kesehatan, yang terkait dengan penanganan di BPBD, apa segala macam semua, nanti bisa kita koordinasikan dan kami menyambut baik sebagai bagian dari pemuda dan remaja generasi Islam. BKPRMI ini tentu akan memberikan support baik secara kelembagaan maupun secara pribadi kami masing-masing. Saya pikir seperti itu tambahannya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Najam sudah memberikan tambahan pendapat. Saya langsung saja ke Pak Ide Made Santi untuk memberikan closing statement, pernyataan penutup. Ya, terima kasih. Kembali saya katakan bahwa ini penyakit ya sudah korupsi extraordinary, luar biasa itu sudah penyakitnya. Nah, oleh karena itu harus ada kebersamaan, ya, harus ada gotong royong ya kita untuk menangani masalah COVID ini. Karena ini sudah sangat luar biasa penyebarannya.
ya, dan ini sudah di depan mata kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda bersama-sama dengan pemerintah TNI Polri untuk bagaimana kita bisa memerangi ya daripada COVID-19. Nah, dan yang kedua, nah seperti tadi sudah dikatakan bahwa ada semacam tempat-tempat. Nah, ini juga bisa dipergunakan untuk isoman tadi. Nah, barangkali dengan itu, dengan ada kerjasama itu, COVID-19 ini bisa ditangani dengan cepat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ide Made Santi. Ada saya lihat tadi Dr. Ridwan Masud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Ridwan Masud. Halo. Ya, Bang. Saya persilakan, mungkin ada pendapat. Hanya menyimak saja. Tolong Pak Dokter jaga jarak. Tolong Pak Dokter jaga jarak. Silakan. Saya persilakan. Matt. Halo. Halo. Boleh saya, Matt? Ya, Pak Karman. Pak Irzani. Oh, enggak. Silakan Pak Irzani. Ya, terima kasih. Saya pendek aja sih ya. Diskusi teman-teman sore ini yang digagas oleh Bang SP ya, Surya Prayuna ya, SP-nya Nasdem kan Pak Surya Paloh, SP-nya Matarami Surya Prayuna lah. Luar biasa dan patut diapresiasi ya. Dan ini penting untuk kita perbanyak ya. Tapi kalau kaitannya dengan topik yang terbicarakan tadi itu adalah bisa menjadi alternatif bahwa pondok itu menjadi salah satu tempat isolasi mandiri, mungkin bisa kita best practice ya. Coba kita cek hampir seluruh pondok di Jawa maupun di NTB ini yang homogen ya, artinya yang ngecamp full day ya, 24 jam itu, tapi saya tidak tahu apakah karena belum dites saja, tapi sampai hari ini belum kita dapatkan datanya bahwa mereka terpapar atau terkonfirmasi positif. Contoh ya, banyak sekali pondok-pondok di Jawa itu bahkan ribuan dia. Kita misalnya di Lombok ini kan tidak sedikit pondok yang aktif dan itu aktivitasnya 24 jam ya. Nah, salah satu tawaran alternatifnya selain misalnya kalau di hotel mungkin besar, di rumah juga potensi heterogennya tinggi ya. Memang bisa alternatifnya di pondok, tapi penting untuk perlu dikaji lebih lanjut. Kemudian yang kedua, yang harus kita masifkan itu menurut saya, dan kita juga ikhtiar di NWDI terutama di kota, itu adalah membantu pemerintah untuk buka posko vaksinasi ya. Saya melihat misalnya gagasannya Mas Dudu di M16. Kita NWDI Kota Mataram juga akan buat posko vaksinasi membantu TNI Polri ya, supaya persentase masyarakat kita yang sudah divaksin itu cukup tinggi. Kita belajar dari Bali lah ya. Bali itu dari target 2,9 juta, yang vaksin tahap 1 itu sudah lebih dari 3 juta ya. Nah, di satu sisi kesadaran kolektif masyarakat memang penting untuk kita harus juga atensi melalui tokoh-tokoh agama di kampung-kampung dan tokoh-tokoh kita di masjid-masjid dan di musola-musola. Tapi yang jauh lebih penting lagi-lagi itu adalah kesamaan pandangan kita, kesamaan treatment kita dari hulu ke hilir lah ya. Dan gagasan Bang Surya Prayuna untuk terus diperbincangkan seperti ini adalah salah satu ide yang penting juga untuk terus-menerus diperbanyak di kelompok-kelompok diskusi kecil sampai di kelompok-kelompok diskusi-diskusi di masjid-masjid atau di majelis-majelis taklim, supaya bahwa pandemi COVID ini adalah dia ada dan tanggung jawab kita bersama-sama,
Dan saya punya keyakinan, seyakin-yakinnya apabila kita sudah mencapai 100% vaksinasi di lingkungan kita, maka potensi persebaran atau potensi terpapar COVID itu menjadi rendah, dan walaupun terkonfirmasi positif, daya tahan tubuhnya menjadi kuat. Saya pikir itu, Mehmet, terima kasih. Ikut nyimak berikutnya. Bang Sira Prayuna, terima kasih. Stop. Baik, terima kasih Al Mukarrom. Pak Karman, ada pendapat dari Jakarta? Diaspora Lombok di Jakarta. Saya ikut aja Bang Ahmad. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Sira Prayuna, saya persilahkan untuk pernyataan penutup. Pak Sira Prayuna. Ya, terima kasih Pak Mehmet. Tadi saya sudah ikut menyimak berbagai pandangan dari para tokoh agama kita, para tuan guru kita dari Maja Masjid, dari Parisade Hindu. Tentu pandangan ini lebih pada menyampaikan terhadap langkah-langkah sosialisasi dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah untuk mendorong gerakan vaksinasi ini. Tentu kita harus sadari bahwa kenapa gerakan vaksinasi ini penting untuk dilakukan. Tadi Bang Mirzani dengan baik memaparkan bahwa kalau kita udah bervaksin, tentu potensi kita untuk terkena ini meskipun ada, tetapi daya tahan tubuh kita sudah makin baik sehingga jauh dari hal-hal yang lebih berdampak pada kemerosotan kesehatan kita. Tetapi yang jauh lebih penting saya lihat adalah memang kita harus memulai untuk membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk membangun gerakan yang lebih masif dari vaksin ini. Kalau tadi pemerintah mengatakan bahwa kita perlu menunggu ini, ya saya kira vaksin di Jakarta ini luar biasa banyak ya. Swasta pun sudah ini, BUMN juga sudah ini, lembaga keuangan juga sudah menggerakkan berbagai sektor keuangan untuk melakukan gerakan vaksin di stakeholder masing-masing. Saya kira memang kita lebih banyak untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan berbagai ini. Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah semata, tetapi juga kita bisa bekerja sama. Kalau di ini pengalaman saja, kalau untuk buat gerakan vaksin itu satu orang itu, kalau penyelenggaranya membutuhkan, kalau di Mataram itu saya kira tidak sampai 50.000 per orang. Nah, kalau 50.000 itu dengan asumsi bahwa kita mengadakan terop, terus kemudian tempat kursi, kemudian nakes dan sebagainya. Kalau ini bisa dikerjasamakan, saya kira gerakan vaksin itu akan bisa lebih masif, sehingga ini tuh perlu tumbuh kembangnya dari berbagai stakeholder yang ada. Begitu juga rumah isoman, kami juga sedikit memberikan satu pengalaman, kami membuat rumah isoman di 80 titik di DKI Jakarta ini, tentu dengan satu pola gotong royong, menggerakkan resources dari masing-masing untuk membantu dengan misalnya 10.000 perak, kita bisa membeli untuk satu susu, bisa dapat vitamin, kita bisa dapat ini, dan juga ini bisa sangat bermanfaat bagi kemanusiaan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ini. Saya ngebayangkan kalau orang tidak mampu. Saya kemarin saja, kebetulan ini contoh, saya kemarin kena COVID, saya harus berpisah dengan keluarga saya harus pikirkan bagaimana diri saya dan istri kebetulan COVID, ya bagaimana orang yang tidak punya kegiatan yang produktif sehingga menghasilkan sesuatu untuk melanjutkan hidupnya dari aspek ekonomi, dari segi kesehatan dan sebagainya. Untuk itu
gerakan ini saya harapkan bisa menjadi satu resonansi yang lebih kuat sehingga tumbuh dari bottom up dan pemerintah bisa memfasilitasi dari nakes, kemudian vaksin, dan kita bisa memfasilitasi untuk saudara-saudara kita yang belum memiliki kesadaran bervaksin itu kita bisa dorong. Kayak tadi di pondok pesantren saja 70% misalnya para guru di ini belum ini. Jadi ini yang upaya yang harus kita lakukan bersama supaya Jakarta ini banyak vaksin. Saya kok merasakan saya bisa ini sebentar ada ini dari sini ada semua ada. Nah, upaya ini yang harus kita terus kembangkan. Mudah-mudahan diskusi kita ini memberikan satu penguatan pada niat kita untuk berjihad kemanusiaan. Saya kira terima kasih banyak Mas Mehmet yang telah memandu, para tuan guru kita, para orang-orang tua kita, dan para sahabat-sahabat saya yang sudah hari ini memberikan satu kontribusi pemikiran. Wallahumma biqillah aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mehmet. Terima kasih Pak Sirah. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ketua Dewan Tanfiziah PW Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Tengku Haji Malik Fikri, sudah hadir bersama kita. Kemudian Pak Abdul Majid mewakili Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Nusa Tenggara Barat. Juga Pak Ide Made Santi Atnyane, terima kasih dari Parisado Hindu Darmo Nusa Tenggara Barat. Terus Pak Komisaris Pak Haji Irzani, juga Sekretaris PB NWDI Nusa Tenggara Barat, sudah bersedia hadir sama kita. Terima kasih paling besar kami ucapkan kepada Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sudah bersedia menjadi pembicara kunci pada sore hari ini. Saya ingin meneruskan pesan beliau sekali lagi bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang sangat unpredictable, tidak bisa diprediksi, sehingga kita harus hidup dengan aman dan produktif, ya, tentu dengan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Pemerintah tidak bisa sendiri, rekan-rekan sekalian, dalam mengatasi pandemi ini tentu kegotong royongan sangat dibutuhkan sehingga kita bisa keluar dari krisis yang hebat ini secara bersama-sama. Pesan Ibu Wakil Gubernur sekali lagi, tetap semangat dan bahagia. Saya Ahmad Esa, sampai jumpa kembali dalam volume diskusi keempat nanti di SP Sindikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Udah tambah bagus saja, tapi pesertanya tambah dikit. Kemamet, bagaimana itu harus dievaluasi? Bang Sira mantap. Man, ikhtiar man, jihad kemanusiaan man. Itulah jihad kemanusiaan ini yang luar biasa ini. Nggak mati-mati jihadnya Bang Sira ini. Terima kasih Bang Sira dan rekan-rekan sekalian. Ini selaku ampure kalau ada yang kurang. Salam dari Sama-sama. Jakarta. Sama-sama. Terima kasih matur santiasi. Sama-sama. Oke Bang, pamit Bang. Ya Man, thank you Man. Kapan-kapan ngobrol ya. Ya Bang, Assalamualaikum. Di Jakarta apa di mana? Jakarta Bang, Jakarta. Ayolah kita ngobrol. PPKM Bang, PPKM. Ya. Ya Bang, gue di kantor ini Bang. Di kantor saya.